Liverpool berhasil mengunci tiket ke Liga Champions musim depan. Jurgen Klopp menyebut hal itu sebagai sebuah pencapaian buat timnya. Kepastian itu didapat menyusul kekalahan Tottenham Hotspur dari Chelsea, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 dini hari WIB. The Lilywhites menyerah 0-2 di tangan London Biru. Kekalahan tersebut membuat Tottenham tertahan di urutan kelima dengan 60 poin, berjarak 15 poin dari Liverpool di posisi ketiga. Son Heung-min sudah tidak mungkin menyalip poin The Reds dengan 4 laga tersisa. Kepastian itu didapat menyusul kekalahan Tottenham Hotspur dari Chelsea, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 dini hari WIB. The Lilywhites menyerah 0-2 di tangan London Biru. Kekalahan tersebut membuat Tottenham tertahan di urutan kelima dengan 60 poin, berjarak 15 poin dari Liverpool di posisi ketiga. Son Heung-min sudah tidak mungkin menyalip poin The Reds dengan 4 laga tersisa. Keberhasilan Liverpool menembus Liga Champions menjadi pelipur lara dari hasil-hasil buruk sepanjang April. Mohamed Salah terdepak dari Piala FA dan Liga Eropa, serta tergelincir dari persaingan juara Premier League. Tidak hanya itu, Liverpool juga membayar kegagalan mereka yang musim ini tak mampu menembus Liga Champions dan jeblos ke Liga Eropa. The Reds musim lalu harus puas finish di posisi kelima. Jurgen Klopp pun mengakui timnya punya pencapaian lebih bagus ketimbang musim lalu. Dia kini berusaha fokus pada 3 laga terakhir Liverpool di Premier League. Setelah musim lalu, hari ini kami berbicara 3 pertandingan sebelum akhir musim tentang lolos ke Liga Champions, yang merupakan sebuah pencapaian, kata Klopp, dilansir dari BBC. Itulah bagaimana perspektif dapat berubah selama musim ini karena untuk sementara waktu kami tampak seperti kami bisa terus maju dan bertahan dalam perburuan gelar lebih lama, sambungnya. Sayangnya itu tidak berhasil, tetapi setidaknya ada di posisi ketiga di belakang 2 tim yang telah melakukannya dengan sangat baik. Saya tahu secara matematis masih ada peluang, Jurgen Klopp menuturkan. Target Juventus ke Liga Champions tertunda, Allegri marah-marah lagi. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, marah-marah setelah timnya diimbangi AS Roma. Hasil ini menunda realisasi target Juve lolos ke Liga Champions. Juventus melakoni pekan ke-35 Liga Italia dengan hasil imbang di markas AS Roma. Duel sesama pemburu tiket Liga Champions itu berakhir sama kuat 1-1 di Olimpico, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Roma memimpin duluan melalui gol Romelu Lukaku pada menit ke-15. Juve menyamakan skor setelah bek Gleison Bremer gantian menjebol gawang tuan rumah lewat sundulannya. Kedudukan imbang di kota abadi menyisakan kekecewaan bagi Massimiliano Allegri. Skor ini merupakan hasil remis yang dialami Juventus 4 partai beruntun di Liga Italia. Trennya terbentang sejak derby melawan Torino, 0-0, lalu duel kontra Cagliari, 2-2, AC Milan, 0-0, dan kini Roma. Federico Chiesa DKK seolah lupa caranya menang. Padahal raihan kemenangan di Olimpico kemarin bisa menentukan kelolosan Juventus ke Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Serie A memiliki jatah 5 wakil ke pentas antar klub terakbar Eropa dalam format baru musim depan. Namun, sampai kompetisi memainkan 35 laga untuk mayoritas klub, baru 2 tim yang dipastikan mengamankan tiket UCL. Mereka ialah sang juara Inter Milan serta rival sekotanya, AC Milan. Juventus, Bologna, AS Roma, Atalanta, Lazio, bahkan hingga Fiorentina dan Napoli secara matematis berpeluang finish 5 besar dan memperebutkan jatah tersisa. Pasca pertandingan, Allegri pun tampak meluapkan kemarahan. Setelah peluit akhir ditiup wasit, sang pelatih bergegas menuju ruang ganti dan melempar jaketnya ke lapangan. Ia kecewa lantaran menilai pasukannya membuang kesempatan untuk menang. Kami berisiko kalah dalam pertandingan yang seharusnya bisa kami menangkan pada awal babak kedua, ujarnya. Cristiano Ronaldo DKK kandidat kuat juara di Jerman. Timnas Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo diyakini menjadi salah satu kandidat juara Euro 2024 di Jerman. Hal itu diungkapkan oleh pelatih kenamaan yang masih menganggur, Jose Mourinho. Jose Mourinho memasukkan timnas Portugal sebagai salah satu dari 3 kandidat juara Euro 2024 versinya. Sepak terjang timnas Portugal di Euro 2024 bakal dimulai pada Juni mendatang. Sebelum hajatan besar benua Eropa tersebut dimulai, Selecao das Quinas sudah menunjukkan jika mereka adalah salah satu calon pemenang di Jerman.
Hal itu dibuktikan dengan hasil selama fase grup kualifikasi Euro 2024. Portugal menjadi pemuncak klasemen grup J dengan status tak terkalahkan dalam 10 pertandingan fase grup. Mereka bahkan menjadi tim tersubur dengan gelontoran 36 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja selama babak grup. Poin sempurna 30 pun akhirnya digenggam Cristiano Ronaldo DKK, untuk lolos otomatis ke putaran final Euro 2024. Pada gelaran Euro 2024 nanti, Portugal bakal tergabung di grup F bersama Republik Česka, Georgia, dan Turki. Melihat komposisi demikian, bukan tidak mungkin Portugal bakal melaju ke babak berikutnya. Di samping itu kekuatan dan kualitas skuad yang dimiliki oleh pasukan Roberto Martinez juga mendukung. Tidak salah jika Jose Mourinho memberikan dukungan penuh untuk negara kelahirannya sebagai calon juara Euro 2024. Selain Portugal, ia juga menjagokan Prancis dan Inggris untuk memenangkan turnamen 4 tahunan di Eropa tersebut. Prediksi Zinedine Zidane soal pertandingan Real Madrid lawan Bayern Munchen, dukung siapa? Zinedine Zidane memprediksinya soal laga Real Madrid vs Bayern Munchen di Liga Champions. Dia merasa sangat yakin kalau mantan timnya bisa mengalahkan Bayern dan mencapai final. Madrid dipertemukan dengan Bayern pada babak semifinal Liga Champions musim ini. Pertandingan leg pertama di Allianz Arena berlangsung seru. Los Blancos berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Bayern mencetak gol melalui Leroy Sané dan Harry Kane, tim tamu mendapat gol berkat Bryce Vinicius Junior. Kini, kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua di Santiago Bernabeu pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024 dini hari WIB. Sebagai tuan rumah, Los Blancos cukup difavoritkan dalam laga ini. Zidane yang telah memenangkan Liga Champions bersama Madrid 1 kali sebagai pemain dan 3 kali sebagai pelatih, yakin mantan klubnya akan mengalahkan Bayern. Saya berharap Madrid menang tetapi ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan rumit, ujar Zidane di Grand Prix Miami pada hari Minggu seperti dilansir Metro. Zidane belum lagi melatih klub sejak berpisah dengan Real Madrid pada Mei tahun 2021. Tapi belakangan ini dia dikaitkan dengan Bayern. Bayern masih mencari pengganti Thomas Tuchel yang pergi di akhir musim ini. Namun, beberapa pelatih incaran seperti Xabi Alonso, Julian Nagelsmann dan Ralf Rangnick menolak posisi tersebut. Saat ditanya tentang rumor ke Bayern, Zidane mencoba mengelak. Saya akan menonton pertandingannya, terima kasih, ucapnya sambil tersenyum. Milan mengandalkan Ibrahimovic untuk menyalip Juventus dalam perebutan Thiago Motta. Milan dikabarkan memainkan kartu Zlatan Ibrahimovic dalam upayanya memikat Thiago Motta dari Juventus. Manajer Bologna menikmati musim yang megah di Renato Dallara. Timnya saat ini berada di titik puncak untuk mencapai kualifikasi Liga Champions yang bersejarah, duduk di urutan keempat dalam tabel Serie A. Oleh karena itu, pemain berusia 41 tahun ini telah menarik minat beberapa pelamar dari Italia dan luar negeri, namun Juventus jelas-jelas menjadi favorit dalam beberapa pekan terakhir. Sebagian besar media Italia percaya bahwa Nyonya Tua telah mengidentifikasi Motta sebagai kandidat utama untuk menggantikan Max Allegri yang sedang mendapat tekanan di akhir musim. Kendati demikian, Milan yang juga berencana melakukan pergantian manajer di musim panas kini dikabarkan muncul sebagai ancaman serius terhadap rencana Juve. Menurut Tuttosport via Juventus News 24, Rossoneri sedang menjalin kontak pertama dengan manajer Italia Brasil yang akan datang sebagai pengganti Stefano Pioli. Milan juga memiliki kartu penting dalam bentuk Ibrahimovic. Legenda Swedia ini baru-baru ini bergabung dengan hierarki Diavolo setelah pensiun dan bertindak sebagai penasihat senior. Ibrahimovic memiliki ikatan yang sama dengan Motta sejak mereka bersama di Paris Saint-Germain. Surat kabar yang berbasis di Turin ini memperingatkan bahwa kontak awal antara kedua pihak adalah positif, menunjukkan bahwa Milan memiliki peluang untuk mengalahkan Juventus dalam persaingan. Kontrak Motta dengan Bologna akan berakhir pada akhir musim, sehingga ia bebas menandatangani klub baru di akhir musim. Alex Sandro bisa melewatkan pertandingan Roma. Veteran Juventus Alex Sandro mungkin harus melewatkan perjalanan ke Roma karena cedera yang akan menunda rencananya untuk membuat sejarah. Pemain berusia 33 tahun yang sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini akhirnya akan meninggalkan klub begitu kontraknya berakhir pada akhir musim. Namun demikian, ia masih berpeluang mencapai prestasi bersejarah dengan menjadi pemimpin klub sepanjang masa dalam hal penampilan di antara pemain asing.
Pavel Nedved yang legendaris saat ini memegang rekor dengan 327 pertandingan, sementara Sandro hanya tinggal satu lagi untuk menyamai angka tersebut. Meski melakukan kesalahan besar di lini belakang, pemain Brasil ini masih mendapat dukungan dari manajernya Max Allegri. Meski tak tampil sebagai starter, Sandro masih kerap tampil dari bangku cadangan. Namun demikian, sejarah sang bek sayap mungkin harus ditunda, karena La Gazzetta dello Sport via Il Bianconero menimbulkan keraguan atas ketersediaannya untuk pertandingan hari Minggu melawan Roma di Stadio Olimpico. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa mantan pemain Porto itu menderita kelelahan otot. Oleh karena itu, Allegri harus mengambil keputusan di menit-menit terakhir apakah akan menambahkannya ke rombongan perjalanan atau membiarkannya di Turin. Jika Sandro melewatkan pertandingan Liga melawan Giallorossi, dia masih memiliki 3 pertandingan Serie A lainnya selain Coppa Italia untuk membuat sejarah. 1 penampilan akan cukup untuk menyamai jumlah Nedved, sementara 2 penampilan akan membuatnya muncul sebagai pemegang rekor tertinggi. Pemain Brasil ini telah membuat 17 penampilan antara Liga dan Piala Domestik musim ini. Kemungkinan susunan pemain Juventus vs Roma, Chiesa kembali. Federico Chiesa kabarnya akan kembali ke starting lineup saat Juventus menghadapi Roma pada Minggu malam. 3 hari setelah kekalahan 0-2 di tangan Bayer Leverkusen pada leg pertama semifinal Liga Eropa, Giallorossi akan menjamu Bianconeri di Stadion Olimpico. Max Allegri mengincar kemenangan yang memastikan kualifikasi Liga Champions untuk selamanya. Jadi bagaimana susunan timnya? Menurut Sky Sport Italia, pelatih Juventus itu akan kembali ke formasinya yang sudah teruji, dipelopori oleh Dusan Vlahovic dan Chiesa, yang terakhir memulai dari bangku cadangan akhir pekan lalu melawan Milan sebelum masuk di babak kedua. Oleh karena itu, Kenan Yildiz akan dicoret dari lineup. Di tempat lain, sumber tersebut memperkirakan Allegri akan mempertahankan personel yang hampir sama, dimulai dengan Wojciech Szczesny di bawah mistar gawang. Federico Gatti sekali lagi akan bekerja sama dengan Gleison Bremer dan Kapten klub Danilo dalam formasi 3 pemain bertahan. Di lini tengah, Manuel Locatelli akan berperan sebagai regista, didukung Weston McKennie dan Adrien Rabiot. Di lini tengah, Manuel Locatelli akan berperan sebagai regista, didukung Weston McKennie dan Adrien Rabiot. Terakhir, Andrea Cambiaso yang serba bisa akan kembali ke sayap kanan setelah bertugas sebagai gelandang terakhir kali, sehingga menurunkan Timothy Weah ke bangku cadangan, sementara Filip Kostic mempertahankan tempatnya di sisi kiri. Kemungkinan si Juventus 3-5-2, Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. Pengundian Liga Champions sementara, di pot manakah Juventus akan mendarat? Akun Football Rankings X memperkirakan Juventus akan mendarat di pot kedua undian penyisihan grup Liga Champions. Bianconeri berjarak 5 poin dari mengamankan kualifikasi ke kompetisi klub elit Eropa yang akan mengadopsi format baru mulai musim depan. Pemenang Liga Domestik tidak lagi mendapat keuntungan karena semua peserta akan dibagi berdasarkan koefisien UEFA mereka. Dalam undian sementara mereka, Football Rankings memperkirakan Juventus menempati posisi teratas di pot kedua, bersama dengan tim seperti Atletico Madrid, Bayer Leverkusen dan Atalanta, sementara Man City, Bayern Munich dan Real Madrid memimpin pot teratas. Juventus mempertimbangkan untuk merekrut pemain sayap Sassuolo. Dengan rencana kembali ke formasi 4-3-3 musim depan, Juventus bersiap berbelanja pemain sesuai kebutuhan spesifik di akhir musim ini. Bianconeri sejauh ini tidak mencapai standar yang biasanya mereka miliki, dan para penggemar mereka sangat ingin menghindari hal terulang di musim depan. Tim kulit hitam dan putih sekarang merencanakan perombakan musim panas untuk memastikan mereka kompetitif dalam kampanye mendatang. Pasukan Max Allegri tahu bahwa mereka harus meningkatkan kualitas skuad mereka untuk merebut kembali posisi teratas di sepak bola Italia. Juventus punya beberapa nama dalam daftar belanjanya, dan target terbarunya adalah Armand Laurente. Pemain Prancis itu saat ini bermain untuk Sassuolo dan merupakan salah satu pemain terpenting mereka. Kontribusinya sangat penting bagi penampilan terbaik mereka. Namun, Sassuolo mungkin akan menghadapi degradasi pada akhir musim ini, yang menyebabkan kepergian banyak pemain kunci mereka. Juventus berharap bisa merekrut Laurente. Pada usia 25 tahun, Laurente bisa menjadi pemain penting bagi Juventus, meski awalnya didatangkan sebagai cadangan dari opsi utama mereka.
Llorente telah menjadi salah satu pemain terbaik di Sassuolo, dan dia pasti akan bertahan jika mereka terdegradasi. Jika kami tidak mengontraknya, klub lain akan melakukannya. Apa pendapat Juventus tentang kembalinya Morata ke klub? Alvaro Morata telah menjalani 2 periode berbeda di Juventus dan tetap menjadi favorit di antara pendukung setia Bianconeri. Pemain asal Spanyol ini memiliki kecintaan yang kuat terhadap kotanya, dan para penggemar Juventus selalu menikmati menontonnya bermain untuk klub mereka. Akankah Juventus mengambil kesempatan untuk menambah